Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah yang dirahmati Allah. Bayangkan kalian sedang berdiri di tengah reruntuhan kota kuno. Angin berbisik di antara dinding batu yang dipahat ribuan tahun yang lalu. Tapi tempat ini bukan sekedar sejarah. Ini adalah tanah yang pernah dikutuk oleh langit. Tanah yang pernah dibinasakan oleh satu suara dari Allah. Kini di tempat itu musik menggema, lampu warna-warni menari, manusia tertawa dan berpesta. Tapi tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan, jangan masuk ke tempat ini kecuali dengan tangis. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini pertanda bahwa sejarah sedang berulang? Dan apakah ini bagian dari akhir zaman yang telah lama dijanjikan? Simak video ini sampai akhir, karena di balik bebatuan Madain Saleh tersembunyi satu pelajaran besar yang bisa menentukan nasib umat hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Madain Saleh yang dulu tanah kaum Tsamud kini dipenuhi lampu dan hiburan. Tapi di balik semua itu ada kisah lama yang dilupakan. Bukan suara musik, tapi jeritan kaum Tsamud yang dibinasakan oleh petir dari langit. Mereka bukan orang bodoh. Mereka membangun rumah dari batu gunung dan hidup makmur. Tapi mereka menolak ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Dengan sombong mereka berkata, kalau memang benar, datangkan azab itu. Itulah yang tertulis dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, dan azab pun datang. Hari ini bekas rumah kaum Tsamud yang masih berdiri di Madain Saleh justru menjadi lokasi festival internasional, tempat wisata budaya, panggung hiburan, bahkan pertunjukan busana. Apa yang dulu jadi peringatan, kini jadi tontonan. Apa yang dulu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dilewati dengan tangis, sekarang dilalui dengan gelak tawa dan kamera selfie. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya, benarkah ini salah satu tanda akhir zaman? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda agar tidak bermalam di tempat kaum yang diazab kecuali dengan menangis karena takut tertimpa azab yang sama? Apakah ketika manusia mulai menjadikan tempat kemurkaan Allah sebagai arena pesta, berarti mereka sudah benar-benar melupakan makna sejarah? Mari kita kembali ke asalnya, ke tanah berbatu Al-Hijr, ke kisah kaum Tsamud yang dibinasakan karena kesombongan. Tempat itu kini bernama Madain Saleh. Di balik pemandangan bebatuan yang terpahat indah, dulunya hidup satu kaum besar yang bernama Tsamud. Kaum ini tidak miskin ilmu, tidak kekurangan rizki, dan bahkan tidak tertinggal secara peradaban. Mereka punya rumah-rumah kokoh yang dipahat dari gunung di tengah padang pasir. Mereka mampu membuat tempat tinggal yang sejuk, terjaga, dan kuat. Secara teknologi, mereka bukan bangsa biasa. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai kaum yang unggul dalam pembangunan dan tata kota. Namun dalam urusan iman, hati mereka keras sekeras batu. Tempat mereka tinggal, kaum Tsamud, adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Mereka tinggal di daerah Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Tabuk, wilayah yang sekarang masuk dalam utara Arab Saudi. Wilayah itu sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan penting pada masa itu. Tidak hanya makmur secara ekonomi, mereka juga hidup dalam kedamaian yang stabil.
Tapi semua itu hanya tampak dari luar. Di balik kemakmuran itu, kesombongan telah menggerogoti jiwa mereka. Kesombongan yang membuat mereka memandang rendah peringatan dari langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihi salam dari kalangan mereka sendiri. Nabi Saleh bukan orang asing. Beliau tumbuh di tengah-tengah mereka, dikenal sebagai pribadi yang jujur, cerdas, dan dihormati. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepadanya, yaitu agar menyampaikan ajakan tauhid kepada kaumnya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan patung-patung yang mereka agungkan. Nabi Saleh alaihi salam berkata dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian." Bukti itu adalah unta betina yang keluar dari batu besar, sebuah mukjizat yang nyata di depan mata mereka. Unta itu bukan sembarang hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka agar membiarkan unta itu hidup, makan di bumi Allah, dan tidak disakiti. Bahkan mereka dilarang mengambil air minum pada hari unta itu minum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan jatah air secara bergiliran. Ini dijelaskan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 155. Inilah seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu pun mempunyai giliran pada hari tertentu. Namun kaum Tsamud tidak hanya menolak perintah itu. Mereka justru menjadikan unta itu bahan ejekan. Dalam hati mereka, keberadaan unta itu adalah gangguan karena membuat mereka harus berbagi air. Kebencian pelan-pelan mulai tumbuh, lalu membuncah menjadi rencana pembunuhan. Hingga pada akhirnya mereka menyembelih unta betina itu dengan kejam. Padahal mereka telah melihat sendiri mukjizat yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Bukannya takut, mereka malah menentang datangnya azab. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 157 mereka berkata, "Kami membunuh unta itu, lalu kami mendurhakai perintah Tuhan kami dan berkata, 'Wahai Saleh, datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika engkau benar-benar termasuk orang yang diutus.'" Kaum Tsamud tidak sekedar kafir, mereka menantang Tuhan dengan sombong. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menanggapi tantangan itu dengan murka. Namun sebelum azab datang, Nabi Saleh alaihi salam memperingatkan bahwa mereka hanya punya waktu 3 hari lagi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bertaubat, justru diisi dengan mengejek dan merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Saleh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi nabinya. Azab tidak datang begitu saja. Ia selalu diawali dengan peringatan. Setelah kaum Tsamud membunuh unta betina yang diutus sebagai mukjizat dari Allah, Nabi Saleh alaihi salam berdiri di hadapan mereka dan mengucapkan satu kalimat yang seharusnya membuat mereka gemetar. Beliau berkata bahwa mereka punya waktu 3 hari sebelum azab turun. Bukan ancaman kosong, bukan gertakan biasa, tapi tanda bahwa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat dekat. Namun kaum Tsamud dengan wajah yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, mereka malah mengejek. Mereka tertawa mendengar kata-kata Nabi Saleh alaihi salam. Bagi mereka itu hanya ancaman dari seorang pria yang tidak berdaya menghadapi kuasa mereka. Al-Quran surat Hud ayat 65 mencatat dengan jelas kalimat peringatan itu. "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari.
Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Namun peringatan itu mereka anggap sebagai lelucon. 3 hari berikutnya menjadi hitungan mundur yang seharusnya membuat mereka menangis, tapi tidak bagi kaum Tsamud. Hari pertama mereka tetap bekerja dan tertawa seperti biasa. Hari kedua mereka semakin yakin bahwa azab tidak akan datang. Dan hari ketiga mereka mulai heran. Awan mendung muncul, langit berubah kelam, namun belum ada yang terjadi. Dan di saat itulah, di pagi hari yang gelap, bumi mulai bergetar. Azab itu datang dalam bentuk yang tidak bisa mereka lawan. Getaran dari dalam tanah merambat ke kaki mereka, membuat tubuh gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian terdengar suara, bukan suara manusia, bukan suara petir biasa, tapi suara yang mengguncang jiwa. Al-Quran Surat Hud ayat 67 telah menceritakan, kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, lalu mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Quran Surat Hud ayat 67. Suara itu disebut sayhah, yaitu teriakan dari langit yang begitu mematikan. Satu ledakan dari langit yang memecah dada, menghentikan nafas, dan membekukan tubuh dalam sekejap. Gempa menyertai suara itu, menghancurkan pondasi rumah-rumah batu yang dulu mereka banggakan. Mereka tidak sempat lari, tidak sempat menyesal. Mereka mati dalam posisi berlutut, tubuh membatu, wajah terangkat, mata membelalak menatap langit yang pernah mereka tantang. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 31 menggambarkan dengan singkat namun tajam. Maka mereka dibinasakan oleh satu suara keras yang mengguntur, lalu kami jadikan mereka seperti rumput kering yang mati. Quran Surat Al-Qamar ayat 31. Apa yang mereka bangun selama bertahun-tahun hancur hanya dalam satu malam. Rumah-rumah yang dipahat dari gunung berubah menjadi makam. Keluarga-keluarga yang dulu tertawa kini menjadi tubuh-tubuh kaku yang tidak sempat dimakamkan. Tidak ada yang tersisa kecuali batu-batu sunyi dan kenangan pahit tentang satu kaum yang diberi waktu tapi tidak memanfaatkannya. Dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat 17 disebutkan, adapun kaum Tsamud kami beri petunjuk kepada mereka, tetapi mereka lebih menyukai buta daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 17. Azab itu bukan hanya menghancurkan tubuh, tapi juga harga diri. Tsamud yang dikenal sebagai bangsa hebat, kini dikenang sebagai bangsa yang dilaknat. Tidak ada kejayaan yang bisa dibanggakan setelah suara dari langit itu datang. Bahkan nama mereka diabadikan bukan sebagai contoh kebesaran, tapi sebagai peringatan tentang kesombongan. Mereka tidak dibinasakan karena lemah, tapi karena angkuh. Bukan karena miskin ilmu, tapi karena menolak kebenaran yang telah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shaleh alaihi salam setelah itu? Beliau pergi meninggalkan kaumnya yang telah mati. Dalam Al-Quran Surat Hud ayat 68 disebutkan bahwa Nabi Shaleh alaihi salam berpaling sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasehatimu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Quran Surat Hud ayat 68. Kalimat itu bukan sekedar pamit, tapi sebuah penutup dari perjuangan seorang nabi yang telah melakukan segalanya, namun tetap ditolak oleh umatnya. Berabad-abad kemudian, tanah yang sama kembali disinggahi. Kali ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat
dalam perjalanan menuju ke Tabuk. Apa yang terjadi di sana menjadi pelajaran baru bahwa tempat yang pernah diturunkan azab tidak boleh dianggap biasa. Perjalanan ke Tabuk adalah salah satu perjalanan paling berat dalam sejarah dakwah. Jarak yang jauh, cuaca yang panas, dan logistik yang terbatas menjadikan perjalanan ini ujian besar bagi iman para sahabat. Dalam rute itu, mereka melewati Al-Hijr, wilayah yang masih menyisakan rumah-rumah batu buatan kaum Tsamud. Saat mereka sampai di sana, sebagian sahabat singgah, mengambil air dari sumur, bahkan ada yang menguleni tepung untuk membuat roti. Tapi begitu Rasulullah SAW mengetahui hal itu, wajah beliau mulai berubah. Beliau langsung memerintahkan seluruh sahabatnya untuk membuang air yang sudah mereka ambil. Adonan yang sudah diuleni diperintahkan untuk diberikan kepada unta. Rasulullah SAW melarang keras menggunakan air dari tempat tersebut. Beliau berkata, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Janganlah kalian masuk ke tempat tinggal kaum yang diazab ini, kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka jangan masuk ke tempat mereka, agar kalian tidak tertimpa apa yang telah menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat itu bukan sekedar larangan teknis, itu adalah peringatan langsung dari Nabi terakhir, bukan kepada musuh, tapi kepada umatnya sendiri. Beliau ingin agar para sahabat memahami bahwa tanah yang pernah menjadi tempat turunnya azab bukan tempat untuk bersantai, bukan pula tempat untuk dijadikan tempat tinggal atau bermain-main. Tempat itu adalah pengingat bahwa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata, dan sejarah bisa terulang kapan saja jika manusia kehilangan rasa takut. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mempercepat langkah mereka. Tidak ada istirahat panjang, tidak ada bermalam, tidak ada berfoto atau menikmati pemandangan batu-batu raksasa yang dipahat. Sebaliknya, beliau menyuruh mereka melewati Al-Hijr dengan rasa takut, atau lebih baik tidak masuk sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ingin umat Islam memandang sejarah tempat-tempat azab dengan pandangan kosong. Kita tidak diperintahkan untuk mengagumi arsitektur rumah Tsamud, tapi untuk takut terhadap nasib yang menimpa mereka. Larangan ini sangat serius. Rasulullah bahkan tidak membiarkan air dari tempat itu masuk ke dalam tubuh para sahabat. Air yang seharusnya bisa menyegarkan dahaga diperintahkan untuk dibuang. Bukan karena najis, tapi karena tempat itu sudah pernah dikutuk. Ini menjadi pelajaran besar bahwa berkah tidak akan turun dari tanah yang pernah diturunkan azab, meskipun airnya tampak bersih. Ketika itu, para sahabat tidak banyak bertanya. Mereka tunduk, mereka taat. Mereka membuang air yang telah mereka ambil, membuang adonan yang sudah siap dimasak, dan melanjutkan perjalanan dalam diam. Dalam hati mereka mungkin muncul rasa ngeri. Bagaimana tidak, mereka sedang berjalan di atas tanah yang dulu menjadi kuburan bagi satu kaum besar karena menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini bukan hanya untuk para sahabat. Ini adalah pesan sepanjang zaman, bahwa ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai peringatan abadi. Tempat itu bukan untuk dihiasi, bukan untuk dihormati, dan bukan untuk dijadikan panggung hiburan. Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada umatnya, yaitu jangan bermain-main di tempat azab, karena azab bisa kembali datang kapan saja. Apa yang dilakukan Nabi saat melewati Al-Hijr menunjukkan panduan yang sangat jelas. Beliau tidak berkata,
ini hanya sisa sejarah. Beliau tidak berkata, nikmati saja keindahan ukiran batu-batunya, tapi justru berkata, menangislah, kalau tidak bisa menangis, jangan masuk. Ini adalah bentuk rasa takut yang diajarkan, bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga kita dari nasib yang sama. Madain Saleh, tempat yang dulu menjadi bukti murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini berubah menjadi panggung hiburan yang ramai. Wilayah Al-Hijr dikenal luas sebagai situs arkeologi penting. Rumah-rumah batu yang dipahat kaum Tsamud masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu sejarah yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Tapi beberapa tahun terakhir, wajah tempat ini berubah drastis. Bukan lagi hanya tempat penelitian atau ziarah sejarah. Arab Saudi dalam proyek Vision 2030 mengembangkan Madain Saleh menjadi tujuan wisata budaya berskala internasional. Tidak hanya dibuka untuk umum, tapi juga dijadikan lokasi konser, festival, bahkan pertunjukan fashion dunia. Salah satu acara yang menjadi sorotan besar adalah Winter at Tantora Festival, sebuah acara musim dingin yang menampilkan pertunjukan musik, tarian, pameran seni, dan parade budaya dari berbagai negara. Pengunjung dari berbagai belahan dunia datang, bersantai di tengah rumah-rumah batu kaum Tsamud, menikmati pertunjukan dengan lampu warna-warni. Suasana itu begitu kontras dengan apa yang dulu disampaikan oleh Rasulullah. Dulu beliau menyuruh menangis saat melewatinya. Sekarang orang-orang tertawa di dalamnya. Beberapa tokoh muslim menyatakan kekhawatiran. Mereka menyebut bahwa apa yang terjadi di Madain Saleh hari ini adalah bentuk pelanggaran terhadap peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebut bahwa tempat azab bukan tempat untuk bersantai, apalagi dijadikan tempat perayaan. Namun dalam dunia modern, peringatan itu seolah hanya menjadi catatan kaki sejarah. Nilai-nilai adab dan spiritual tergeser oleh euforia budaya dan ekonomi. Fenomena ini mengarah pada satu pertanyaan besar, yaitu apakah ini termasuk tanda-tanda akhir zaman? Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa akan datang masa ketika manusia berjalan dengan bangga di tempat-tempat yang dulu diturunkan azab, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tempat maksiat dijadikan tontonan, dan tempat ibroh dijadikan lokasi hiburan. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman orang akan bersaing membangun bangunan di atas reruntuhan kaum yang diazab dan menjadikan sebagai objek pamer. Ketika peringatan kehilangan maknanya, maka manusia akan kehilangan rasa takut. Dan ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hilang, maka jalan menuju kehancuran tinggal menunggu waktu. Madain Saleh bukan lagi sekedar nama tempat. Ia telah menjadi simbol tentang bagaimana manusia modern memperlakukan sejarah. Rumah-rumah batu yang dulu menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kini menjadi latar pertunjukan. Sisa-sisa kaum yang dibinasakan kini dikelilingi oleh panggung, kursi penonton, dan kamera. Yang paling mengerikan adalah semua itu dilakukan dengan bangga. Di era digital, gambar-gambar konser di Madain Saleh bertebaran. Para pengunjung menyebutnya eksotis, indah, bahkan spiritual. Tapi tidak banyak yang menyadari bahwa mereka sedang berpesta di atas tanah yang pernah diturunkan azab dari langit. Ini bukan sekedar tentang konser atau musik. Ini tentang bagaimana umat manusia memperlakukan tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai sesuatu yang biasa. Dan ketika yang sakral sudah dianggap biasa, maka tidak ada lagi yang menahan datangnya bencana. Beberapa ulama menyebut
bahwa umat ini sedang mengulang pola kaum terdahulu. Mereka kagum pada kemegahan masa lalu, tapi lupa kenapa masa lalu itu hancur. Mereka menikmati keindahan buatan tangan manusia, tapi lupa bahwa tangan itu dulu dibinasakan karena kesombongannya. Sama seperti kaum Tsamud yang menolak kebenaran meski mukjizat telah nyata di depan mata. Umat hari ini juga sedang menolak pesan langit meski peringatannya masih tertulis jelas. Di titik ini kita harus bertanya, apakah ini hanya fenomena sosial atau sebenarnya ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW? Dalam banyak hadis, beliau menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman, umat akan semakin jauh dari nilai-nilai takwa. Tempat yang dulu menjadi simbol murka Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan dijadikan tempat hiburan. Tempat kemaksiatan akan dianggap biasa dan dosa akan dirayakan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa salah satu ciri akhir zaman adalah manusia berlomba-lomba membangun dan bermegah-megahan di tempat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Ini bukan hanya soal bangunan, tapi soal hati yang sudah tidak mampu membedakan antara berkah dan murka. Ketika manusia mulai bersukaria di atas reruntuhan kaum yang dibinasakan, itu tanda bahwa hati mereka telah mati. Ketika azab dianggap cerita lama dan tempat sejarah dianggap panggung glamor, maka umat ini sedang mengabaikan alarm paling keras dalam sejarah. Quran Surat Al-Hijr ayat 80-84 memberi peringatan. Dan sesungguhnya penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda, tetapi mereka berpaling. Mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung untuk tempat tinggal mereka. Tapi suara yang mengguntur itu membinasakan mereka di pagi hari. Maka tidak berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Al-Hijr ayat 80-84. Ayat itu tidak hanya berlaku untuk kaum Tsamud. Ia adalah cermin bagi siapa saja yang datang setelahnya. Ketika tanda-tanda telah datang tapi manusia berpaling, maka azab bisa datang kembali dalam bentuk yang tidak disangka. Apakah yang kita saksikan di Madain Soleh hari ini adalah pertanda itu? Ketika umat manusia bersorak dan menari di atas tanah yang dulu mengubur satu kaum karena kesombongan, ketika Rasulullah SAW memperingatkan sahabat untuk tidak masuk ke Al-Hijr kecuali sambil menangis, itu bukan hanya adab sesaat, itu adalah warisan peringatan. Tapi di zaman ini, tangis itu berubah menjadi gelak tawa, doa berubah menjadi lagu, rasa takut berubah menjadi kekaguman pada bangunan batu. Dan itu semua terjadi bukan di tempat biasa, tapi di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri turunkan azab. Fenomena ini bukan hanya persoalan budaya, ini persoalan akidah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa pada akhir zaman akan muncul kaum yang menjadikan dosa sebagai kebiasaan dan tidak lagi merasa bersalah atas maksiat. Jika hari ini kita melihat pesta di atas tanah azab, mungkin itu bukan sekedar hiburan. Mungkin itu pertanda bahwa umat ini sedang kehilangan arah. Dan yang paling berbahaya adalah ketika dosa tidak lagi terasa sebagai dosa. Ketika manusia mulai menganggap biasa apa yang dulu dianggap berat oleh para nabi. Jika tanah kaum Tsamud yang dijadikan Allah sebagai pelajaran dalam banyak ayat kini berubah menjadi tempat pertunjukan, maka barangkali umat ini telah memalingkan wajah dari perjalanan paling penting dalam sejarah.
bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak peduli. Kita hidup di zaman di mana peringatan tidak lagi membuat manusia takut, tapi membuat mereka penasaran. Kita hidup di masa di mana tempat-tempat yang dulu diperintahkan untuk ditangisi, kini justru menjadi tempat wisata mewah. Dan inilah yang membuat umat ini semakin dekat pada batas, yaitu batas waktu, batas umur dunia. Jika kita bertanya kenapa azab belum juga datang, maka jawabannya bisa jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi waktu, sama seperti yang dulu diberikan kepada kaum Tsamud. 3 hari, waktu itu sangat singkat, tapi cukup untuk membedakan siapa yang akan kembali sadar dan siapa yang tetap membangkang. Hari ini kita mungkin sedang berada di hari yang sama, yaitu hari pertama atau bahkan hari ketiga. Tapi kita tidak pernah tahu kapan hitungan itu berakhir. Al-Quran telah berbicara, hadis-hadis telah memperingatkan, sejarah telah menunjukkan. Tapi jika semua itu tidak lagi didengar, maka azab bukan lagi soal kemungkinan, tapi soal waktu. Semoga kisah kaum Tsamud dan kondisi Madain Saleh hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tempat azab bukan untuk dirayakan, tapi untuk direnungi. Jangan sampai hati kita ikut mati di saat peringatan sudah nyata di depan mata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.